Para hadirin, aku mengumumkan. Rumah angin, bunga, salju, dan bulan hari ini resmi beroperasi. Semua pelanggan masuk gratis minuman diskon 50%. Tuan, biarkan aku malam ini melayani Anda. Tuan Muyin, saya sudah menunggu Anda 3 hari. Jangan khawatir, hari ini saya senang. Malam ini kita bersenang-senang bersama. Wang Fenyu, kamu yakin saya dulu kehilangan anakku di kota Pingye ini? Dan juga menjadi Bupati Pingye? Raja, hamba yakin. Hanya saja. Hanya saja apa? Lapor, Raja. Hanya saja, pangeran sedang merekrut tentara dan membeli kuda di Pingye menimbun perbekalan. Sepertinya bersiap untuk memberontak. Apa? Memberontak? Anakku mau memberontak? Selamat kepada tuan rumah telah membangun rumah angin bunga salju. Bulan berhasil. Keterampilan membangun ditingkatkan ke level 99. Mendapatkan 1 mobil Ferrari. Lagi-lagi, barang tidak berguna ini tidak bisa memberiku sesuatu yang kultivasi dan sihir. Ayolah. 3 tahun lagi, bencana pembunuhan tiba kerajaan Dayu akan hancur. Aku harus bersiap untuk bergabung dengan kerajaan Daxia. 3 tahun lalu, aku melintasi ke Dayu. Sistem memberitahuku bahwa dalam 3 tahun bencana dewa pembunuh akan turun Daxia bangkit Dayu binasa. Tapi sistem ini lagi-lagi tidak berguna, sistem pembangunan modern, maka aku yang tidak bisa berkultivasi hanya bisa diam-diam mengembangkan produksi, menimbun perbekalan, menunggu saat Dayu runtuh. Aku akan membawa semua yang kukumpulkan jutaan perbekalan puluhan juta emas dan perak bergabung dengan Daxia. Semoga saat itu bisa menjadi raja daerah. Ini Pingye. Kenapa terlihat lebih dari kota Yuge milikku lebih makmur? Huang Fenyu, kamu yakin anakku diam-diam merekrut tentara dan membeli kuda, menimbun perbekalan bersiap memberontak? Raja, informasi seperti itu, pangeran memang memiliki kecurigaan berniat jahat. Anak durhaka, memiliki bakat memerintah negara. Tidak berpikir untuk mengabdi pada negara, malah berani memberontak. Lihat bagaimana aku menghajar anak durhaka. Minggir, cepat minggir. Raja, dia adalah Bupati Pingye, Muchen, yang dulu Anda tinggalkan anak di luar. Astaga, dari mana datangnya orang kampung? Nekat, terobos lampu merah. Kalau tidak aku rem, cepat kamu sudah terbang 10 meter. Dimarahi? Raja ternyata dimarahi. Anak durhaka, aku ayahmu. Orang tua berani ambil untung dariku, aku bapakmu. Melanggar lampu merah. Pemerasan gagal, dan cari gara-gara. Bawa pergi, periksa baik-baik. Siapa yang berani? Wah, berani melawan hukum dengan kekerasan? Anak durhaka, Huang Fenyu adalah Raja Wucheng penjaga negara milikku. Kamu pikir dengan beberapa prajurit ini bisa? Meskipun kungfu tinggi, takut sama pisau dapur. Meskipun sihir kuat, kalah oleh tongkat listrik. Ada apa dengan anak durhaka ini? Apa benda ajaib yang dipegangnya? Sampai Huang Fenyu pun tidak bisa menahan 1 serangan. Pak Tua, sekarang giliranmu. Suka banget pura-pura jadi bapak orang, ya? Tunggu, bocah kurang ajar. Aku tidak bohong. Aku benar-benar bapakmu. Lihat ini. Ini dulu aku tinggalkan giok untuk ibumu. Kamu benar-benar bapakku. Muka akhirnya terselamatkan. Adapun identitasku, tidak perlu dikatakan sekarang. Kebetulan mau lihat apa yang anak durhaka ini mau lakukan. Kamu benar-benar bapakku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Sungguh salah paham keluarga sendiri. Anu, Paman, kamu tidak apa-apa? Langsung tumbang. Aku dikalahkan Tuan dalam 1 serangan. Aku adalah dari Dayu, Raja Wucheng penjaga negara. Sampai dikalahkan 1 serangan. Tidak apa, biarkan dia merenung. Baik-baik. Baik. Syukurlah tidak apa-apa. Oh iya, Pak, lihat penampilanmu. Tahun-tahun ini seharusnya sukses besar, ya? Anak durhaka ini mengujiku. Kebetulan, aku mau lihat apakah anak durhaka ini berniat memberontak atau tidak. Anakku, tenang saja. Ayahmu ini tahun-tahun ini sukses besar. Di Yugecheng mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung. Kalau kamu butuh, sebut saja angka. Ayah
bisa memberikannya kapan saja, anak durhaka. Aku tidak percaya. Kamu tidak tergoda. Apa? Yu Gecheng? Dengarkan aku, segera jual semua hartamu, bahkan jika dijual setengah harga, semua yang kamu di Yu Gecheng harus dijual semuanya. Kenapa? Kamu tahu melakukan ini, ayah akan merugi berapa banyak uang? Sepertinya kalau tidak dijelaskan, ayahku yang murah ini sulit untuk mencairkan kekayaan di Yu Gecheng. Kalau ayah tidak mencairkan, ya, nanti aku pakai apa untuk bergabung dengan Dacia? Apa untuk menjadi penguasa daerah? Pak, aku jujur padamu. Jangan lihat Dayu sekarang makmur dan sejahtera, tapi tidak sampai 3 tahun, Dayu akan runtuh. Apa? Apa? Dayu akan runtuh. Pelankan suaramu. Ayah, apa kau takut orang lain tidak mendengar? Keruntuhan Dayu, ini rahasia besar yang menghebohkan. Jika bukan karena kau kaya, dan kau adalah ayahku, mana mungkin aku memberitahumu? Keruntuhan Dayu. Tuan, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kau tahu tidak, di hadapanmu siapa yang duduk? Tidak mungkin. Dayu penuh dengan orang berbakat. Mana mungkin runtuh dalam 3 tahun? Tidak usah bicara yang lain, coba lihat Xuan Taishi, Menteri Senior 3 dinasti, Kepala Pejabat Sipil dan Militer. Dia mati. Xuan Taishi wafat di lembah naga terakhir, terbakar sampai tidak ada abunya. Lalu ada Paman Raja Bijian. Dia adalah bintang sastra turun ke dunia, terlahir dengan hati kaca 9 lubang, setia dan berani, kebijaksanaan luar biasa. Dia mati. Hati kaca 9 lubangnya juga dicabut. Lalu ada Zhen Guo Wucheng Wang Huang Feiyu. Dia setia. Dia berkhianat, langsung bergabung dengan musuh, bahkan menjadi jenderal musuh, sangat berwibawa. Aku berkhianat? Aku, Zhen Guo Wucheng Wang. Mana mungkin berkhianat? Mana mungkin menjadi jenderal musuh? Lalu, Di Hao. Dia bijaksana dan gagah berani, kekuatannya luar biasa, memerintah Dayu dengan sangat teratur. Dia bakar diri di menara pemungut bintang. Bakar diri? Benar, bakar diri. Mati sampai tidak bersisa. Jangan ragu lagi. Dayu akan runtuh. Kota Yuge menjadi puing-puing. Semua kekayaanmu akan lenyap. Cepat jual saja. Jual sebanyak yang kau punya. Jangan sayang. Hal-hal ini, bagaimana engkau tahu? Aku tahu, apa yang kukatakan ini sulit kau percaya. Tapi inilah yang pasti akan terjadi di masa depan. Jika kau tidak percaya, kita bertaruh. Di Hao akan segera memanggil Suan Er ke istana. Suan Er masuk istana, itulah awal keruntuhan Dayu. Karena Suan Er itu adalah siluman rubah berekor 9. Dia dikirim oleh Dewi Bunda khusus untuk memikat Di Hao. Aku belum mengeluarkan titah. Bagaimana anak durhaka ini tahu tentang Suan Er masuk istana? Mungkinkah anak durhaka ini mengatakan yang sebenarnya kerajaan Yu benar-benar akan hancur? Nih, tidak. Aku tidak percaya. Anakku, apa yang kamu katakan semuanya benar. Mana mungkin aku membohongimu? Sejujurnya, ini semua adalah ibu suci dan para dewa itu demi malapetaka para dewa, sengaja menjebak, tujuannya untuk menghilangkan keberuntungan kaisar manusia dari tubuh Di Hao. Dewa? Malapetaka pembantaian? Benar. Sebenarnya, itu adalah 12 dewa. Para dewa itu terkena malapetaka pembantaian, untuk turun ke dunia dan melewati cobaan, menyelesaikan karma. Itulah alasan mereka membuat tipu daya ini. Termasuk puisi di kuil Ibu Suci Di Hao, membunuh istri dan anak, membunuh menteri setia. Semua itu adalah ulah para dewa secara diam-diam. Bahkan demi menyelamatkan nyawa, pada akhirnya rubah berekor 9 Suan Er pun hancur jiwa raga. Jadi, ayah, kota Yuge benar-benar tidak bisa ditinggali lagi. Dewa-dewa? Sekelompok dewa yang hebat? Kerajaan Yu kita mengagungkan Ibu Suci sebagai pelindung umat manusia. Ibu Suci memberi persembahan kepada para dewa. Tapi ternyata para dewa ini malah akan memindahkan malapetaka mereka kepada kerajaan Yu kita. Benar-benar keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Anakku, kamu benar sekali. Jadi aku memutuskan segera kembali ke kota Yuge, menjual semua harta keluarga. Kamu di sini, tunggulah kabar dariku. Aku perdukai
Ternyata ayahku yang murahan ini cukup pengertian ya. Setelah dia menjual harta, modal untukku bergabung dengan kerajaan Xia pasti bertambah banyak. Posisi pangeran sudah pasti. Malapetaka pembantaian mulai tampak. Para adik seperguruan bekerja sama. Terima kasih, Guru. Bintang jahat jatuh ke Ziwei. Rubah berekor 9 mengacaukan istana. Yuge menyembunyikan api bencana. Takdir menimbulkan niat membunuh. Malapetaka para dewa sudah dimulai. Kalian semua turun gunung dan lakukan sesuai rencana. Mematuhi perintah guru. Baginda, sekarang kita mau kemana? Kuil Ibu Suci. Yang mulia, apa Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan pangeran? Hal-hal ini terjadi tidak ada yang terjadi. Sama sekali tidak bisa diverifikasi. Bagaimana kebenarannya? Aku punya penilaian sendiri. Sepanjang hidupku, aku selalu bertindak terang-terangan. Bagaimana bisa aku menulis puisi cabul seperti ini? Ternyata, memang ada orang yang diam-diam mempengaruhiku. Bencana pembunuhan dewa. Benar-benar bencana pembunuhan dewa. Bencana para dewa. Mereka sendiri tidak berani menghadapinya. Malah berusaha sekuat tenaga untuk menjebak manusia biasa. Layak apa kalian disebut dewa? Baginda, jangan. Dewi Suci adalah ibu suci umat manusia. Jika tidak menghormati Dewi Suci, kita bisa kena kutukan surga. Kutukan surga? Para dewa ini berniat menimpakan bencana pembunuhan dewa kepada kerajaan Dayu kita. Hanya kutukan surga, apa yang kutakutkan? Baginda, tenanglah. Tampaknya Tuan sangat paham tentang bencana pembunuhan dewa. Ada baiknya Baginda bertanya pada Tuan. Mungkin ada cara untuk mengatasi bencana pembunuhan dewa. Kau benar. Anak durhaka ini tampaknya sangat paham tentang bencana pembunuhan dewa. Menurut anak durhaka itu, selanjutnya adalah rubah berekor 9 Suan Er masuk istana. Aku akan melihat rubah berekor 9 kiriman Dewi Suci seberapa hebat dia. Hamba Suwaner menghadap Baginda. Ini Raja Manusia Dayu, aura Raja Manusia sangat kuat. Pantas Dewi Suci menyuruhku datang untuk merusak nasib Dayu. Kau Suan Er, Dewi Suci yang dikirim untuk merusak nasib Dayu rubah berekor 9. Cukup pintar. Baginda, apa yang Baginda katakan? Rubah berekor 9 apa? Hamba tidak mengerti. Di depanku. Masih mau pura-pura. Tidak baik, ketahuan lari. Mau lari? Bisa lari? Dihau. Aku anak buah Ibu Suci. Berani kau menyentuhku? Suan Er. Kau pikir Ibu Suci akan melindungimu? Coba lihat nasibmu nanti. Rubah sialan. Aku perintahkan kau ke kota Yuge untuk merayu di Hao itu sesuai takdir. Tapi kau sembarang bunuh menteri, mengacaukan istana, meracuni makhluk hidup, menciptakan dosa tak terhingga. Hari ini kau kuhukum mati demi keadilan di dunia. Ini tidak mungkin. Ibu Suci tak mungkin berbuat begini padaku. Aku jelas menjalankan perintah Ibu Suci. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Suan Er, kau sampai sekarang belum sadar siapa dirimu. Kau pikir Ibu Suci benar-benar peduli padamu rubah 1000 tahun ini?
Dia menyuruhmu turun gunung hanya untuk kau jadi penjahat nomor 1 di dunia. Menggantikannya. Menggantikan para dewa-dewa yang tinggi di atas, menanggung semua celaan. Tidak, bukan begitu. Ibu Suci bilang, sesudah berhasil, aku akan diberi pahala. Sesudah berhasil, kau adalah yang merayuku menghancurkan kerajaan Dayu Biang Keladinya. Masih mau pahala apa jika gagal? Gagal. Berarti melanggar perintah Ibu Suci. Tetap mati. Rubah lumayan pintar. Berhasil atau tidak, kau pasti mati. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan. Tapi bisa memanfaatkannya atau tidak tergantung dirimu sendiri. Selamat, Tuan, populasi Pinyi resmi tembus 1 juta melampaui kota Yuge menjadi kota nomor 1 di Dayu. Hadiah untuk Tuan, artefak terbaik 1 lonceng kekacauan, 10 kotak Lafite 82. 3 tahun akhirnya dapat artefak sistem. Kau tahu aku sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Lonceng. Kekacauan kedengarannya sangat kuat. Cuma ini? Sistem ini yang kau bilang artefak terbaik? Apa programmu, Buk? Benda kecil ini, apa hubungannya dengan artefak terbaik 4 kata itu? Sistem berfungsi normal. Hadiah artefak terbaik sudah benar. Harap Tuan gunakan dengan hati-hati, hindari cedera yang tidak disengaja. Sial, cedera? Lebih baik beri aku beberapa botol Lafite lagi. Ngomong-ngomong, sudah beberapa hari ayahku yang murahan, kenapa tidak ada kabar? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Nak, Ayah kamu akhirnya pulang? Bagaimana? Semua properti di kota Yuge sudah terjual belum? itu nanti saja. Oh ya, nak cepat lihat. Ayah mencarikan istri untukmu. Istri. Salam, Tuan. Ini putra Dihao, hanya manusia biasa. Apa rahasianya? Sampai aku harus menikah dengannya untuk menyelidiki? Sepertinya anak durhaka ini tertarik. Tapi memang, Suwan Er ini adalah Shengmu dikirim untuk menggoda aku. Kesempatan apa? Aku ingin kau menikah dengan putraku, gunakan segala cara. Cari tahu semua rahasianya. Lalu, tanpa melewatkan satu kata pun, beritahu aku. Nah, puas? Puas. Dibandingkan Ratu Kecantikan di Feng Hua Sui Yuelu 10 kali lebih cantik. Feng Hua, Sui Yuelu, memang seorang pemuda vulgar yang manja. Ayah, kau salah dengar. Cepat duduk cicipi Lafite 82 ini. Apa ini? Minuman keruh? Jangan-jangan dia dari tempat kelas rendah mendapat minuman keras, Tuan. Kenapa anggur ini merah? Apa sudah rusak? Anggur enak, dalam cangkir bercahaya. Coba kalian cicipi. Anggur enak cangkir bercahaya. Pura-pura. Ini apa ini? Seteguk kecil meningkatkan kultivasiku 500 tahun. Apa? Ini dia Dihao rahasia yang kuperintahkan untuk diselidiki. Manusia biasa ini. Sebenarnya dari mana asalnya? Nona, su anggur ini masih agak keras. Kamu minum sedikit saja. Perempuan, tetaplah perempuan. Hanya segelas anggur kan? Apa yang hebat? Ini, anggur apa ini? Satu tegukan ini setara dengan 100 tahun kultivasi yang menyedihkan. Dari mana anak nakal ini mendapatkan barang seperti ini? Astaga, aku sudah berkultivasi 1000 tahun, belum pernah melihat benda ajaib seperti ini. Setelah satu tegukan ini, energi spiritual melonjak, hambatan mulai longgar. Huang tua, cepat bangun Tuan. Ada apa dengan Huang tua? Tidak perlu dipanggil. Mungkin dia minum terlalu cepat, sampai mabuk. Sudah kubilang, anggur ini keras. Ternyata kapasitas minum Huang tua hanya segini. Tidak berguna. Jangan pedulikan dia. Oh iya nak, karena kamu puas, apakah kamu mau menikahi Suwan Er sebagai istri? Ayah, Nona Su begitu baik, tentu saja aku mau. Tapi aku tidak tahu apakah Nona Su Akan menikah. Aku mau menikah. Satu teguk anggur sudah meningkatkan 500 tahun kultivasiku. Tuan pasti bukan manusia biasa. Menantu emas seperti ini, jika tidak menikah.
maka kultivasiku ribuan tahun ini buang-buang waktu. Sujud ke langit dan bumi, sujud ke orang tua. Sujud suami istri. Masuk ke kamar pengantin. Raja, rubah iblis itu licik. Apakah Raja tidak takut rubah iblis ini menyakiti Tuan? Paman Raja, aku tahu rubah iblis itu licik. Jika tidak, dia tidak akan menjadi bidak Bunda Suci. Tapi, anak nakalku ini, hanya dengan segelas anggur, bisa membuat kultivasiku melonjak drastis. Anak nakal ini pasti punya rahasia yang lebih besar. Bencana pembantaian dewa ini menyangkut naik turunnya kerajaan besar. Aku harus mencari tahu semua ini. Istriku. Malam panjang. Aduh, petir siksaan Dewa Emas. Kultivasiku yang bertambah terlalu banyak malah mengundang petir siksaan Dewa Emas. Istriku, sayang, hanya beberapa petir, kan? Jangan takut, ada suamimu di sini. Apa maksudmu hanya beberapa petir? Itu adalah petir siksaan Dewa Emas yang paling menakutkan bagi bangsa iblis, hukuman paling kejam, dari 10.000 iblis besar, yang bisa bertahan dengan selamat tidak sampai 1 atau 2. Selesai ini benar-benar selesai. Petir Dewa Emas, ternyata ada siluman besar yang memilih menghadapi petir di wilayah manusia. Ini kesempatan yang datang sendiri, kebetulan. Menggunakan petirnya untuk membantai manusia dan menyalahkan siluman, juga bisa mengimbangi bencana pembunuhan. Para junior, ikut aku, mengusir siluman dan iblis. Langit membantuku. Segel, pembalik langit, sedang kekurangan satu roh siluman besar terakhir. Setelah selesai disempurnakan akan menjadi puncak harta karun tertinggi. Petir ini, kenapa terus tiada habisnya? Istri, jangan takut, aku beri kamu lonceng kecil. Saat kamu takut, kamu goyangkan saja. Ini adalah hukuman petir, Jinxian. Apa gunanya lonceng kecil? Benar saja laki-laki tidak ada yang bisa diandalkan. Hukuman petir ini harus aku hadapi sendiri. Tidak apa-apa, aku ternyata tidak apa-apa. Aku tahu, aku salah menduga suamiku. Rupanya suamiku telah menyiapkan segalanya untukku. Kekuatan spiritual dari anggur itu masih ada. Bisa terus-menerus memulihkan kekuatan sihirku. Petir Jinxian datanglah lebih dahsyat lagi. Siluman kurang ajar berani melawan langit menghadapi petir. Di hari ini aku, pendeta rendahan, ada di sini. Kamu lebih baik menyerah dengan patuh. Belas dewa. Baginda itu petir Jinxian dari siluman. Arah ini adalah tempat Tuan, apa Suan Er, sedang menerobos. Benar, Suan Er ini benar-benar beruntung. Aku saat ini tidak bisa turun tangan, tapi ada anak durhaka di sini. Menerobos ke Jinxian tentu tidak akan masalah besar. Tuan besar, situasi tidak baik. Ada 12 aura sedang menuju ke sini dengan ganas. Sepertinya semuanya tingkat Daluo. Tingkat Daluo 12 dewa datang sangat cepat ya. Siluman, cepat serahkan dirimu. Guang Chengzi, jangan bertindak. Aku. Kurang ajar, siluman. Berani menyebut namaku langsung, mencari mati. Trik kecil, berani melawan aku? Maaf, suamiku, aku mengecewakanmu.
Sepertinya hidupku berakhir di sini. Mungkin inilah takdir kita sebagai bangsa siluman. Aku tidak mati. Berhasil menahan tebasan pedangku, siluman ini setidaknya memiliki pusaka tingkat atas untuk melindungi diri. Para murid, bantu aku, bantu aku. Siluman, mati kau. Sepertinya kali ini aku tidak hanya bisa menyempurnakan segel pembalik langit, tapi juga bisa mendapatkan pusaka tingkat atas pelindung diri. Kali ini aku untung besar. Petir ini terus-menerus. Maaf, istriku, kau menderita. Jangan takut, sayang. Suamimu akan melindungimu. Lonceng kekacauan. Lonceng kekacauan. Iblis lonceng kekacauan besar, bagaimana bisa ada di tanganmu? Lonceng kekacauan. Ini bukan lonceng kekacauan. Ini adalah lonceng kecil yang diberikan suamiku padaku. Omong kosong iblis, cepat serahkan lonceng kekacauan. Aku mungkin bisa mengampuni nyawamu. Dulu kerajaan iblis runtuh. Lonceng kekacauan hilang, guruku berkali-kali pergi ke langit luar untuk mencarinya. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak kusangka akan jatuh ke tangan seekor rubah iblis. Anugerah surga. Jika aku bisa mendapatkan lonceng kekacauan, Ini adalah lonceng kecil yang diberikan suamiku padaku. Apa hak kalian untuk merebutnya? hanya iblis rendahan, berani menguasai lonceng. Kekacauan untuk dirimu sendiri, benar-benar mencari mati. Lonceng kekacauan melindungi tubuh, saudara-saudara seperguruan, kerahkan seluruh kekuatan. Sayang, bersikaplah manis. Percayalah pada suamimu, ada suamimu di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Suamiku. Suamiku yang melindungiku. Lonceng kekacauan terbangun. Kamu, seekor rubah iblis tingkat emas immortal. Bagaimana bisa menggerakkan lonceng kekacauan? Ada makhluk besar yang turun tangan secara diam-diam. Mundur, cepat mundur. Makhluk besar. Aku sudah tahu. Ternyata suamiku bukan orang biasa. Lonceng kekacauan tuanku senjata yang tadi digunakan Suan Er. Sepertinya lonceng kekacauan. Lonceng kekacauan. Itu benar-benar lonceng kekacauan. Bagaimana rubah siluman itu mendapatkannya? Pasti anak durhaka itu yang melakukannya. Lonceng kekacauan. Tak kira anak durhaka itu punya harta suci, seperti lonceng kekacauan. Dayu punya harapan. Dayu, kita punya harapan. Istriku, gunturnya sudah lewat. Sekarang tidak perlu takut lagi. Suamiku memberi kode padaku. Dia sudah tahu sejak awal tentang petir surgawi, Golden Immortal dan masalah 12 dewa, jadi sengaja menyiapkan lonceng kekacauan untukku. Semua ini sudah ada dalam rencana suamiku. Suamiku, aku tidak apa-apa. Kembalikan harta ini padamu. Istriku, kenapa kau berikan padaku? Ini hadiah kecil untukmu, simpan saja baik-baik. Suamiku, maksudmu? Kau akan memberikan harta ini padaku, hadiah kecil. Hanya sebuah lonceng kecil. Asal istriku suka. Ya ampun, lonceng kecil. Suamiku ternyata menyebut lonceng kekacauan sebagai lonceng kecil. Ini adalah harta suci tertinggi yang bahkan Dewi Bunda cari. Suamiku bahkan tanpa berkedip memberikannya padaku. Lonceng kekacauan. Jangan pergi. Suamiku, kau sangat baik padaku. Aku akan menjadi milikmu seumur hidup.
Nak, tadi malam kamu cukup berisik ya. Bukan cuma berisik, malah mengeluarkan lonceng chaos bagi monster. Itu mematikan dari petir siksaan Dewa Emas Suan R. Begitu saja melewatinya dengan mudah. Kecepatan peningkatan ini. Kapan pihak raja bisa mendapat perlakuan seperti ini? Suami, tadi malam kamu capek ya? Makan lebih banyak. Terima kasih, istriku. Istriku, kamu juga makan lebih banyak. Omong-omong, ayah kemarin belum sempat bertanya usaha kamu di kota Yuge sudah terjual bagaimana? Nah, ini dia. Anak durhaka ini ternyata bertanya, aku masih punya banyak masalah. Kebetulan, biarlah anak durhaka ini, membantuku menyelesaikannya. Nah, ayah baru saja ingin bicara denganmu tentang ini. Usaha ayah di Yuge, sebagian besar adalah restoran dan hotel, memang sudah sulit beroperasi. Sekarang mau dijual semuanya. Harganya ditekan sangat rendah, seperti yang ditanyakan Suan R sebelumnya. Menghancurkan nasib negara besar. Yuk, kita langkah pertama adalah menghasut. Aku membangun kolam anggur dan hutan daging. Aku harus mencari cara, harus menyelesaikan pembangunan kolam anggur dan hutan daging, tanpa merusak keberuntungan negara. Besar yuk. Ini mudah. Ayah, ini termasuk homogenisasi persaingan terlalu ketat, hanya perlu melakukan spesialisasi peningkatan industri, maka dalam industri yang sama bisa menonjol. Spesialisasi. Peningkatan industri. Benar. Singkatnya, hotel ayah tidak punya ciri khas, tidak menarik tamu, keuntungan ekonomi buruk, tentu tidak laku terjual. Kebetulan, saya punya resep bir baru dan resep daging panggang spesial. Kamu bawa pulang buat bir dipasangkan dengan barbeque. Pasti langsung meledak populer. Nah, bir dengan daging panggang ini, ayah benar-benar belum pernah dengar. Kamu yakin bisa berhasil? Kamu tenang saja, pasti sukses, nanti kamu siap-siap menghitung uang. Begini saja, ayah, jika tidak percaya, kita sore ini adakan acara barbeque di luar ruangan. Guru, ada masalah besar. Apa yang membuatmu panik? Bukankah aku sudah memerintahkan kalian turun gunung, lakukan sesuai rencana? Kenapa kalian kembali begitu cepat? Guru, kami tadinya setelah turun gunung akan melaksanakan rencana tapi tidak menyangka bertemu rubah iblis yang mengalami cobaan. Kami bermaksud mengalahkan iblis dan monster, siapa sangka rubah iblis itu tidak hanya dilindungi oleh lonceng kekacauan, tetapi juga didukung oleh makhluk kuat melukai kami parah. Mohon guru menegakkan keadilan bagi kami. Lonceng, kekacauan ternyata muncul. Biarkan aku menghitung sebentar. Rubah iblis. Tidak peduli siapa di belakangmu, sebenarnya siapa yang mendukungmu pasti tidak akan bisa lolos dari perhitungan guru. Dengan kekuatanku, bahkan jika itu adalah rencana orang suci, aku bisa menghitung sedikit. Tapi mengenai lonceng kekacauan ini sama sekali kosong. Tidak bisa dihitung sama sekali. Sepertinya aku tidak boleh bertindak gegabah. Pembantaian besar datang. Tatanan langit kacau sulit diprediksi. Tetapi kalian sebagai muridku, masa bisa dibiarkan dihina oleh iblis? Yang mulia Ranshu. Yang mulia, kamu turun gunung sekali. Selidiki lonceng kekacauan. Siapa sebenarnya makhluk kuat di baliknya? Patuh pada perintah. Guru, lonceng, kekacauan ini sangat penting, menyerahkan urusan ini kepada Ranshu, aku khawatir. Guru, lonceng kekacauan adalah harta luar biasa. Bagaimana jika Ranshu menjadi serakah? Baiklah. Aku akan memberimu satu formasi lagi. Kamu bisa bertindak sesuai situasi. Jangan buat aku kecewa lagi. Terima kasih, Guru. Benar-benar lonceng kekacauan seekor rubah iblis. Pantas memiliki harta sehebat ini. Benar-benar menyia-nyiakan anugerah. Tapi Guang Chengzi berkata, di belakang rubah iblis ini ada makhluk kuat yang turun tangan. 12 dewa, semuanya terluka parah. Tidak boleh lengah. Cari tahu dulu kekuatan sebenarnya. Nah, ini yang kamu bilang. Bir dan barbeku betul. Kamu kan tidak percaya kalau barang ini bisa laris? Coba cicipi, ayah, kamu akan tahu kenapa aku berani menjamin. Meskipun bir ini tampak agak aneh, tapi dengan contoh anggur sebelumnya,
Bir ini seharusnya juga tidak kalah. Nak minuman ini. Ayah, jangan melongo. Ayo makan sate. Sate kambing ini harus dimakan selagi panas. Kalau dingin, tidak enak. Mantap. Luar biasa, ini rezeki. Dengan bir dan barbeku ini, aku bisa menciptakan yang paling sempurna, kolam anggur dan hutan daging. Tidak hanya tidak merusak nasib negara, tapi juga bisa meningkatkan nasib kerajaan Dayu. Bir dingin dipadukan dengan barbeku yang harum. Aku, Lau Huang, tidak pernah berpikir suatu hari, bahkan makan, bisa seenak ini. Tuan Gongzi punya ide cemerlang. Bir dan barbeku ini pasti akan populer di seluruh Dayu. Tentu saja. Ayah, kamu harus bekerja keras. Jangan lupakan aku yang aku bilang sebelumnya. Dayu tidak akan bertahan beberapa tahun lagi. Kita berdua ayah dan anak harus bergegas sebelum Dayu runtuh mengumpulkan keuntungan besar. Ada apa? Bukankah suamiku putra di Hao? Bagaimana bisa dia berpikir untuk setelah Dayu runtuh mengumpulkan keuntungan besar? Tidak masalah sama sekali. Nah, tunggu saja ayah akan kembali ke Yuge besok. Ketika waktunya tiba, pasti akan memberimu kejutan besar. Anak durhaka. Sampai sekarang, masih berpikir tentang keruntuhan Dayu. Sayangnya, aku sudah siap. Suatu hari nanti kamu tahu identitas asliku. Aku ingin melihat ekspresi apa yang akan kamu tunjukkan. Barbeku ini sangat harum. Dan bir ini kelihatannya enak. Tunggu, aku datang untuk menyelidiki lonceng Hundun. Kekuatan besar di baliknya. Bagaimana bisa tergoda oleh barbeku sepele ini? Lonceng Hundun ada di depan mata. Adapun kekuatan besar apapun, tidak ada sedikit pun aura yang bisa kurasakan. Keberuntungan datang dari risiko. Mari kita minum. Burung yang besar sekali. Pasti tertarik dengan aroma daging panggang datang ke sini. Lihat saya. Bajingan. Dia berani membuang sisa makanan tulang ayam kepada saya. Yang saya inginkan adalah lonceng keos, bukan tulang ayam sampah. Hei, burung botak ini, temperamennya cukup galak. Ayah, tidak kira Lau Huang yang kelihatan tua dan lemah ternyata punya kemampuan. Istri, hati-hati. Bagaimanapun juga, aku sekarang sudah menjadi dewa emas. Hanya seekor burung bangkai dalam sekejap bisa mengalahkannya. Tekanan level makhluk kuat, tidak baik. Ini adalah wakil ketua istana dewa yang mulia, Ranshu. Dia datang untukku, tidak dia datang untuk lonceng kaos. Berhasil. Lonceng keos, berhasil diambil. Istri, kau tidak apa-apa? Suamiku, aku baik-baik saja. Namun, lonceng kecil yang kau berikan padaku dirampas. Apa? Hilang. Sungguh barang yang tidak berguna. Bahkan lonceng keos yang harta karun tertinggi bisa hilang. Burung bangkai ini sepertinya adalah yang mulia Ranshu. Kenapa anak durhaka ini belum bertindak? Apa harus diriku sendiri yang bertindak? Kenapa kau berteriak? Kau menakuti istriku, lagi pula, itu cuma lonceng kecil kan? Kalau hilang ya hilang. Apakah di dalam hati suamiku keselamatanku lebih penting dari lonceng kios? Apakah suamiku sungguh baik padaku? Tapi itu adalah lonceng keos. Burung botak sialan, merampas istri lonceng kecil, kesayangannya saja sudah berani menyakiti istriku. Lihat 98K, ku. Sayang ini. Ini yang dipegang suamiku senjata terkuat senjata tenanglah, istriku. Burung botak ini berani melukaimu, dan merebut lonceng kecilmu. Lihat bagaimana aku menghajar burung botak ini. Hering itu dari Istana Dewa Langit, wakil ketua sekte, yang mulia Ranshu. Konon dia juga ahli level maha kuasa. Mampukah suamiku? Senjata yang aneh. Tapi, karena bisa oleh anak durhaka ini disebut senjata terkuat. Artinya, anak durhaka ini menganggap benda ini lebih hebat dari lonceng keos. Lebih kuat senjata. Mungkinkah ini senjata legendaris, yaitu senjata pembunuh dewa? Anak durhaka ini bahkan memiliki senjata pembunuh dewa.
Tidak kusangka. Begitu aku turun tangan, barang itu mudah didapat. Sepertinya lonceng keos ini berjodoh denganku. Burung botak turunlah. Barang rongsokan apa ini? Berani menyerangku diam-diam. Mustahil besi biasa mampu melukaiku parah. Senjata pembunuh dewa. Ini pasti senjata pembunuh dewa milik iblis agung. Pantas anak durhaka ini tampak tenang dan tidak panik. Burung botak berani melukai istriku dan merebut lonceng istriku. Sekarang tahu salahmu? Bajingan, aku adalah Yang Mulia Ranchu, wakil ketua sekte Istana Dewa Langit kau. Manusia biasa, berani berbuat begini padaku. Aku akan membuatmu mati. Tunggu, Istriku ambil lonceng kecilmu. Terima kasih, suamiku. Apa? Orang ini ternyata menyebut lonceng kekacauan sebagai lonceng kecil. Dan juga dengan sikap yang begitu acuh, tak acuh. Oh ya, istriku lonceng kecil ini sudah kudapatkan kembali untukmu. Burung botak ini bagaimana? Bagaimana kalau kita panggang dan makan? Panggang dan makan? Suamiku mau memanggang Yang Mulia Ransu. anak durhaka ini sengaja atau tidak sengaja. Ransu adalah wakil ketua Istana Dewa. Jika dia dipanggang, Istana Dewa pasti akan meledak. Jangan panggang aku. Aku ini burung bangkai. Dagingku tidak enak. Tapi katanya burung bangkai makan bangkai. Daging burung bangkai ini kelihatannya tidak terlalu enak. Benar-benar, aku tidak enak. Dagingku sama sekali tidak enak. Burung botak ini, sekarang dia sudah lebih patuh. Bagaimana kalau kita pelihara di rumah? Benar, burung bangkai ini kelihatannya cukup cerdas, seperti memelihara anjing. Kalau terlatih, mungkin bisa menjaga rumah. Suamiku mau seperti memelihara anjing memelihara seorang makhluk agung. Apa yang ingin dilakukan anak durhaka ini? Wakil Ketua Istana Dewa. Yang Mulia Ranchu, seorang makhluk agung dipelihara di rumah? Sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Aku, Ranchu, adalah seorang kultivator tingkat makhluk agung yang gagah wakil ketua Istana Dewa. Cicit. Manusia biasa berani memeliharaku seperti anjing? Lebih baik hancur daripada hidup tanpa harga diri. Aku akan melawanmu. Tidak. Lihat, kalung anjing ini dipasang, benar-benar seperti anjing. Tidak. Kekuatan sihirku ternyata semuanya disegel. Apakah mulai sekarang aku benar-benar harus seperti anjing? Suamiku benar-benar membuat Yang Mulia Ransu dipelihara seperti anjing suamiku. Kamu yakin ingin memeliharanya di rumah? Ya, nak makhluk ini takutnya sulit dipelihara. Kamu belum tahu ini, burung nasar ini mudah dipelihara, di alam liar, mereka makan bangkai. Sekarang aku kasih dia sedikit sisa makanan dan sebagainya, itu sudah dianggap memperbaiki makanannya. Siapa suruh aku baik hati? Aku mengerti. Anak durhaka ini pintar merencanakan. Lagi pula, Ransu wakil ketua kuil Tianshan. Jika dilepaskan, itu seperti harimau. Kembali ke hutan, membunuhnya juga akan menimbulkan masalah. Akan langsung bermusuhan dengan kuil Tianshan. Tapi, kalau dipelihara di rumah, itu tidak masalah. Dan bisa jadi Sandra pantas saja, aku putra Dihau. Sial. Aku sekarang tidak hanya terluka parah, tapi kekuatan sihirku juga disegel. Bahkan jika mati bersama, tidak bisa. Satu-satunya cara sekarang hanya bisa menanggung penghinaan. Bukankah hanya tulang, aku makan. Istriku, lihatlah aku benar, kan? Pasti burung nasar ini tergoda oleh kelezatan tulang ayam telah ditaklukkan, sampai menangis karena enak. Wakil ketua kuil Tianshan yang terhormat, dengan satu tulang ayam menangis karena enak. Nak, kamu benar-benar pengertian ya? Karena sudah menjaga rumah, tidak boleh tidak punya nama. Mulai sekarang, namamu Xiao Hong, bagaimana menurut kalian? Terlalu keterlaluan. Aku adalah burung nasar kuno. Mereka memberiku nama Xiao Hong. Benar-benar memeliharaku seperti ayam. Xiao Hong, Yang Mulia Ransu, yang terhormat, tidak hanya dipelihara sebagai hewan peliharaan, tapi juga diberi nama Xiao Hong. Jika ini tersebar, kuil Tianshan mungkin akan kehilangan reputasi. Suamiku pintar memberi nama. Namanya, Xiao Hong. Bagus sekali. Xiao Hong, mulai sekarang harus patuh menjaga rumah ya.
Itu gara-gara kau merebut barangku wakil ketua kuil Tianshan. Lalu kenapa? Aku punya suami, aku tidak takut pada siapapun. Tunggu. Aneh. Aku mengutus ekor 9 turun ke dunia mengacaukan Dayu. Mengapa nasib negara Dayu tidak menurun malah naik? Kaisar Yu sudah membangun istana penuh kemewahan. Tapi nasib Dayu bertambah malah semakin cepat. Apa yang dilakukan ekor 9? Di mana Suanu? Ibu Suci. Xuan Nu, pergilah ke Dayu. Selidiki peningkatan nasib Dayu. Dan apa yang dilakukan ekor 9. Xuan Nu mengerti. Aneh. Mengapa tidak bisa kuhitung? Kaisar Yu di Hao, dan nasib ekor 9, mungkinkah bencana berubah? Siapa yang campur tangan diam-diam? Suamiku ini yang ingin kau berikan kejutan untukku, ini terlalu memalukan. Hitam dengan dasar merah, kecepatan serangan dan serangan kritis. Istriku memakai ini benar-benar tak terkalahkan. Hehe. Sayang, kau memakai ini sangat cantik. Suamiku suka bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Sayang, penampilanmu benar-benar level bintang. Ayah melakukan ini, memang tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, ayah sudah lama pulang. Entah bagaimana, urusannya bagaimana? Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke Yuge? Sekalian berbulan madu. Bulan madu? Suamiku ingin makan madu? Bukan makan madu. Arti bulan madu adalah aku dan sayang berdua siang hari jalan-jalan. Malam hari. Suamiku, kau nakal. Kalau begitu, aku akan bersiap. Suamiku pergi ke Yuge. Mungkinkah ada rencana lain? Sebaiknya segera beritahu di Hao tentang hal ini. Suamiku, ini tidak bisa dianggap mengkhianatimu. Lagi pula siapa suruh di Hao adalah ayahmu. Raja, menurut resep rahasia yang diberikan pangeran, kota Yuge akhir-akhir ini telah membangun 50 toko barbeque. Di bawah strategi pangeran, barbeque plus bir, semuanya sukses besar. Bagus. Dalam bencana pembantaian dewa, ada upaya melemahkan nasib negara Dayu dengan pesta pora. Kini aku berhasil menangkalnya dengan metode anak durhaka itu. Nasib negara bukannya menurun, malahan bertambah sedikit. Ngomong-ngomong, Perdana Menteri, mengenai bencana pembantaian. Bagaimana sikap Sekte 10.000 Dewa? Bencana pembantaian sangat penting. Sekte tersebut mengirim pesan bahwa mereka akan mengutus murid utama, Zhao Tianming, ke Yug untuk bertemu raja dan berdiskusi lebih lanjut. Baik, kalau begitu, aku akan menunggu Zhao Tianming datang. Tidak baik, ada surat dari ekor 9. Anak durhaka itu akan datang ke Yuge. Raja, pangeran telah berkali-kali berjasa. Kini dia hendak datang ke Yuge. Bukankah itu hal yang baik? Perdana Menteri, Anda tidak tahu. Anak durhaka ini selalu tidak percaya pada Dayu. Karena itulah, aku tidak berani mengungkapkan identitasku. Mungkin anak durhaka ini melihat sesuatu dan curiga padaku. Raja, jangan cemas. Pangeran cerdik dan banyak akal. Mungkin dia sudah menebak identitas raja. Tapi pangeran karena tidak membongkar identitas raja, pasti punya rencana lain. Sebaiknya kita lihat dulu apa yang ingin dilakukan pangeran. Benar. Mari kita lihat anak durhaka itu, apa yang sebenarnya dia inginkan. Jika dia masih mau berpura-pura, aku akan membuatnya tahu siapa Raja Akting sebenarnya. Selir menyuruhku menyelidiki nasib negara Dayu yang bukannya turun malah naik. Kota Yuge adalah ibu kota Dayu, tentu harus mulai menyelidiki dari sini. Manusia malang, bencana pembantaian dewa akan tiba. Kota Yuge sebentar lagi akan menjadi puing-puing. Ini pesta pora. Ekor 9 sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Ekor 9 sialan.
Berani memutarbalikkan maksud selir. Sekarang aku akan menangkapmu dan menghadapkanmu ke selir untuk dihukum. Suamiku, bukankah kita pergi bulan madu ke Yuge? Kenapa tidak naik mobil? Istriku, kamu pikir Yuge itu tempat apa? Mana bisa sembarangan naik mobil ke sana? Kita naik kereta kuda saja. Biar tidak mencolok, naik mobil ke Yuge, bercanda? Di Hao bukan orang baik. Mungkin saja mobilku baru sampai di Yuge, langsung direbut di Hao. Suamiku, kamu benar. Tapi meskipun begitu, kita tidak perlu menyuruh Xiao Hong menarik kereta. Muchen, kamu bajingan. Kamu memelihara aku seperti anjing saja sudah. Masih menyuruhku menarik kereta. Aku adalah Elang Purba, wakil ketua Istana Dewa Langit. Kamu tega menyuruhku menarik kereta. Reputasiku hancur. Aku menemukan bahwa meskipun Xiao Hong adalah burung bangkai, tapi sangat cerdas. Bisa melakukan pekerjaan anjing, pekerjaan ayam juga bisa, bahkan pekerjaan kuda pun bisa. Dan dia sangat rajin bekerja, sangat efisien. Apa dia benar-benar rajin? Itu semua karena suamiku yang melatihnya. Xiao Hong duduk, berdiri, pergi. Pintar sekali, tidak sia-sia memeliharamu. Istriku, kenapa diam saja? Semua sudah siap, ayo kita berangkat. Ayo, suamiku. Muchen, kamu tunggu saja. Suamiku makan anggur. Rubah siluman ini sangat sombong di siang bolong. Tidak hanya menantang pria tampan dari ras manusia, dan bahkan membawa lonceng kekacauan. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap kita, 12 dewa, kakak senior. Maksudmu? Sebelumnya kami 12 dewa kalah di tangan rubah siluman ini. Itu karena di belakang rubah siluman ini ada makhluk kuat yang turun tangan. Sekarang Shenzun memerintahkan Ranshu Zunze untuk turun gunung untuk menghadapi makhluk kuat di balik rubah siluman. Kita ambil kesempatan ini untuk bertindak, tangkap rubah siluman dan rebut kembali lonceng kekacauan. Meski begitu, tapi kakak senior rubah siluman itu, bagaimanapun dia memiliki harta seperti lonceng kekacauan. Bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika. Sebelum berangkat, guru memberiku satu set formasi 12 pembunuhan. Mampu membuat kita, kekuatan sihir 12 dewa bersatu menjadi satu, membentuk serangan mematikan, bahkan makhluk kuat akan terluka parah. Tidak perlu menggunakan pisau besar untuk memotong ayam. Menggunakan formasi 12 pembunuhan untuk melawan rubah siluman ini. Agak terlalu boros, tapi demi lonceng kekacauan. Semuanya sepadan. Para adik junior atur formasi. Sudah mencari lama. Akhirnya menemukanmu, Jiwei. Ikut aku menemui Sheng Mu Niang. Rubah siluman, inilah akibatnya jika melawan kami 12 dewa pergi. Formasi 12 pembunuhan ini ditargetkan padaku. Apa mungkin Shenzun menganggapku memalukan, sehingga menyuruh 12 dewa berkuda membunuhku untuk membungkam. Xuanu. Jiu. Serangan mendadak. Aku diserang. Haha, kena, rubah iblis ini tidak bisa kabur. Para junior, cepat ikut aku menekan lonceng kekacauan. Jangan biarkan harta berharga ini lolos. Istriku, kau dengar tidak? Sepertinya, ada yang berteriak minta tolong. Sepertinya ada yang berteriak minta tolong. Suamiku, cepat lihat. Ada orang pingsan. Seorang wanita, masih bernapas. Istriku, cepat ambil air. Ini Xuanu, orang yang paling dipercaya oleh Ibu Suri. Kenapa dia ada di sini, dan terluka pula? Nona, bangun. Nona, ada apa denganmu, kau? Siapa kau? Rubah iblis, mau kemana? Cepat serahkan.
Kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Kekuatan pembunuhan itu jelas mengenai sasaran. Atau Baitu. Kenapa rubah iblis ini sama sekali tidak terluka? 12 dewa? Kenapa mereka ada di sini? Tidak, aura yang tersisa di tubuh 12 dewa sama dengan serangan yang kuterima tadi. Jelas sekali, berasal dari sumber yang sama. Mungkinkah yang menyerangku diam-diam tadi adalah 12 dewa? Tidak baik, istriku. Sepertinya kita bertemu perampok. Perampok? Suamiku, kau bilang mereka perampok? Suamiku, apa maksudmu? 12 dewa dari istana dewa yang termasyur, suamiku pasti mengenal mereka. Tentu. Suamiku, sebenarnya apa yang kau mau? Apa ini tidak jelas? Mereka hanyalah sekelompok perampok, sedang mengejar nona ini. Merampok harta dan memperkosa, sayang perampok ini bertemu denganku. Kalian para perampok gunung. Di siang, bolong begini berani-beraninya menculik perempuan baik-baik, benar-benar nekat sekali. Sekarang, aku beri kalian kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Mu Chen ini mau apa sebenarnya? Pertama Xuannu terluka parah lalu salah mengira 12 dewa sebagai perampok? Apa ini semua adalah jebakan Mu Chen? Perampok gunung manusia biasa ini sungguh buta mata. Meski tak tahu kenapa Jiwei bersama dengan manusia biasa tapi 12 dewa ternyata datang untukku, Xuannu. Aku Xuannu tidak akan menyusahkan manusia biasa. Nona, tenanglah. Ada aku di sini Decangga. Ada aku bisa menyentuhmu sehelai rambut pun. Perampok apaan? Hanya manusia biasa berani-beraninya menghalangiku. Cari mati. Apa-apaan ini? Beberapa perampok malah pura-pura hebat, rasakan bentungan listrikku. Awas mereka itu. Kekuatan petir yang kuat. Kekuatan sihirku hancur semua benda sakti apa ini? Cepat. Dasar bodoh semua. Jangan. Ternyata, seorang pria manusia yang baik hati. Sayang sekali. Serangan gabungan 12 dewa kekuatannya setara dengan makhluk agung pria manusia ini mungkin. Ya ampun, seumur hidup belum pernah melihat Perampok sebodoh ini. Tidak tahu kalau manusia bisa menghantarkan listrik. Kamu. Menang. Gitu aja menang? Tenang saja Nona. Ini namanya, meski kungfu tinggi, tongkat listrik bisa menjatuhkan, apalagi hanya beberapa bandit gunung. Orang fana ini sombong sekali, tapi 12 dewa, semuanya dewa besar, dalam sekejap, semua dikalahkan olehnya. Bagaimanapun, orang ini tidak seperti orang fana biasa. Suamiku yang paling hebat. Suamiku dulu seenaknya memberiku sebuah lonceng kecil, sudah mengalahkan 12 dewa. Sekarang dia turun tangan sendiri. Dibilang 12 dewa, tidak ada masalah sama sekali. Kamu terlalu memuji, istriku. Aku hanya sedikit turun tangan saja. Siapa sangka? Ke-12 orang ini sangat bodoh. 12 dewa. 12 orang bodoh ini. Kemarin, mereka kalah dari rubah siluman. Kali ini masih tidak belajar. Tidak lihat aku saja kalah? Guang Chengzi. Kamu bodoh. Siapa yang suruh kau turun tangan? Yuan Shuzunze, di mana kau? Cepat selamatkan kami. Jika aku bisa menyelamatkan kalian, sudah dari tadi. Burung Nasar? Tunggu, kau bukan burung Nasar. Kau adalah wujud asli Yuan Shuzunze. Jangan lihat. Ini aku. Selesai. Benar-benar selesai. Formasi pembunuh 12 sudah digunakan, tenaga sihir kita hancur semua. Bahkan Yuan Shuzunze, seorang yang begitu kuat, dikembalikan ke wujud asli untuk menarik kereta. Jangan banyak bicara. Aku sudah menyelidiki. Kekuatan besar di balik kekacauan adalah Mu Chen ini dan juga putra dari Yu Huang Di Hao. Pembantaian dewa berubah. Cepat kembali, minta Shenzun turun tangan. Kalau begitu, Yang Mulia, kau bagaimana? Aku? Kalau aku bisa kabur, sudah dari tadi. Masih perlu omong kosong denganmu. Aku tinggal di sisi Mu Chen sebagai mata-mata untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jangan banyak omong, cepat pergi. Yang Mulia, jaga dirimu, saudara-saudara sekalian, situasi genting, cepat lari. Mu Chen, tunggu saja. Kami pasti akan kembali. Bajak-bajak gunung bodoh ini.
Larinya lumayan cepat. Omong-omong, Nona, di mana rumahmu? Biarkan aku antar pulang. Orang ini bisa mengalahkan 12 dewa, pasti bukan orang biasa, dan 9 ekor ada di sisinya. Ditambah aku terluka parah, sebaiknya sekarang aku tinggal di dekat orang ini. Mungkin ada keuntungan lain. Tuan, aku Sunu. Awalnya hendak pergi ke Yuge, mencari paman. Tak disangka di jalan bertemu bajak gunung. Jika tidak kebetulan Tuan menyelamatkanku. Aku khawatir. Xianu, apa maksudmu? Apa kau juga berniat ikut di sisi suamiku? Dia adalah orang dari Ibu Suci. Tapi menurut maksud suamiku sepertinya juga berniat meninggalkan Xianu. Apa ini lagi-lagi rencana suamiku? Rencana? Kalau begitu, aku akan membantu suamiku. Suamiku? Kakak ini sangat malang. Bukankah kita kebetulan akan pergi ke kota Yuge? Sebaiknya kita bawa kakak ini. Istriku sungguh baik hati. Untung kereta kita cukup besar. Nona Sunu, jika tidak keberatan, ikutilah aku pergi ke Yuge. Tuan mau membawaku. Aku sangat berterima kasih. Bagaimana mungkin keberatan? Tapi, tunggangan kereta Tuan ini. Ranshu, ternyata adalah Yang Mulia Ranshu. Muchen ternyata menyuruh Yang Mulia Ranshu menarik kereta. Nona Sunu maksudnya Xiao Hong ya? Xiao Hong sangat cerdas dan sangat hebat. Ternyata benar-benar menarik. Sepertinya rahasia Muchen lebih dalam dari yang kubayangkan. Muchen, sialan. 12 dewa sudah berhasil melarikan diri. Yang Mulia akan segera tahu situasi di sini. Hari baikmu akan segera berakhir. Jadi ini kota Yuge. Kayaknya nggak seramai kota Pingye milik suamiku. Istriku, rendah hati, rendah hati. Lagi pula, ini kan ibu kota Dayu. Ayo, kita ke tempat ayahku dulu. Ada kabar dari rubah berekor 9. Kalau anak durhaka itu sedang dalam perjalanan ke Yuge dan bertemu Xianu yang terluka parah, bahkan mengira 12 dewa langit sebagai bandit gunung, lalu menghajar mereka. Kali ini kita harus berakting dengan baik. Raja, tenang saja. Semua orang dari atas sampai bawah sudah saya atur dengan rapi. Gak akan ada masalah sedikit pun. Syukurlah, kira-kira waktunya anak durhaka itu sudah hampir sampai. Ayah, anakmu datang menjenguk. Nah, kenapa kamu kemari? Oh ya, siapa gadis ini? Ternyata, benar, Xianu. Tangan kuil, Shengmu, kepanjangan. Dihao, Raja Manusia Dayu. Muchen ternyata anak Dihao. Ayah, ini Nona Sunu, di jalan dirampok bandit. Kebetulan saya menolong Nona Sunu, istriku. Antar Nona Sunu istirahat, aku mau bicara dengan ayah. Nona Sunu, saya antar kamu istirahat. Ayah, nggak nyangka bisnismu di Yuge lumayan sukses. Tuan muda, Ini cuma satu toko milik Tuan di kota Yuge. Toko seperti ini, Tuan masih punya 50. Dan ini cuma sebagian dari harta Tuan. 50, cuma sebagian. Si tua itu ternyata nggak sombong. Dia benar-benar pedagang sekaya negara. Kalau semua properti ini dijual, maka saat aku bergabung dengan Daxia, jadi raja vasal sudah pasti. Ayah, properti ini harus cepat diurus. Jangan lupa yang aku bilang sebelumnya, Dayu. Dalam beberapa tahun, akan runtuh. Anak ayah sedang bersiap untuk memberitahumu hal-hal ini. Ayah, kau jangan-jangan sekarang tidak percaya padaku, kan? Bagaimana mungkin? Kau ini anak kandungku. Jika ayah tidak percaya padamu, siapa lagi yang bisa dipercaya? Kalau begitu, ayah, kata-katamu ini maksudnya apa? Anak maksud ayah adalah, pemberontakan ini hanya modal uang tidak cukup. Ayah tanya, apa kau berencana menjual semua properti di kota Yuge ini? Bukankah sudah kubilang sejak dulu? Ditambah dengan kota Pingyemu. Tunggu sampai pembantaian dewa datang, kita bergabung dengan Daxia jadi raja bawahan. Iya. Bukankah sudah kubilang padamu sejak dulu? Tapi, anak, apakah kau pernah berpikir soal pemberontakan ini? Modal uang saja tidak cukup, harus ada orang. Jika tidak, begitu dunia kacau, kekayaan yang kita kumpulkan dengan susah payah itu mungkin tidak akan sempat untuk bergabung dengan Daxia. Sudah akan diincar orang.
Ada benarnya. Tetangga menimbun senjata, aku menimbun makanan, aku lumbung padi tetangga. Pak? Tidak kusangka kau ternyata bisa memikirkan hal ini. Ini yang namanya jahe tua lebih pedas. Untungnya ayahmu ini sudah dari dulu menyiapkan langkah cadangan. Ayah, mereka itu. Anak ayah, perkenalkan. Ini Guru Xuan Zhao Tianming. Ini Guru Zhao, dan dia punya koneksi luas. Ini Tuan Muda Mu Chen. Sungguh tidak kelihatan begitu dalam. Dialah Mu Chen tidak hanya memukuli 12 dewa, memaksa Yang Mulia Ranshu terpaksa kembali ke wujud asli, dan juga dengan tepat meramalkan pembantaian dewa dan kehancuran Dayu. Aku ingin lihat apakah dia sehebat yang dikatakan di Hao. Tuan Muda, mengetahui pembantaian dewa. Ayah, ini masalah besar yang bisa membuat kepala putus. Kenapa kamu sembarangan cerita sama orang? Nak, tenang saja. Mereka berdua adalah teman baik ayah. Mereka tidak akan mengkhianati ayah. Dan di belakang mereka juga ada tokoh besar yang mendukung ia, Tuan Muda. Meskipun kami Baru pertama kali bertemu, tapi pasti orang sendiri. Bagaimana kamu membuktikannya? Aku bersumpah jika aku, Zhao, tidak tulus. Nanti jika ada sedikit pun hal yang mengecewakan Tuan Muda, biarlah aku disambar petir. Hei, Guru Zhao. Apa yang kau lakukan? Aku juga nggak bilang nggak percaya sama kamu. Apa-apaan sumpah disambar petir? Terlalu berlebihan. Orang zaman dulu sangat mementingkan. Sumpah Guru Zhao ini bersumpah dengan disambar petir. Sumpah berat itu sudah diucapkan. Tampaknya serius. Aku bersumpah, jika aku tidak tulus nanti, jika ada sedikit yang mengecewakan Tuan Muda, maka aku disambar petir. Apalagi Paman Guru. Bahkan tingkat kultivasiku sudah melampaui Dewa Emas. Bahkan jika disambar petir pun bukan masalah besar. Karena sudah orang sendiri, yang nggak ada yang nggak bisa diceritain. Mengenai krisis pembantaian dewa, aku memang tahu sedikit rahasianya. Kalian ingin tahu apa? Tuan Muda, pada akhirnya, krisis ini siapa yang menang? Apakah Sekte Wanxian? Kamu pikir Sekte Wanxian akan menang? Sekte Wanxian memiliki banyak murid, konon, ribuan dewa berkumpul. Kekuatan pemimpin Wanxian sangat dalam dan tak terukur. Adalah yang paling mungkin menang dalam krisis ini. Kamu bicara bagus, tapi salah besar. Sekte Wanxian kalah telak. Apa? Wanxian Zong ternyata kalah? Apa mungkin Tian Shen Gong yang menang? Tian Shen Gong juga tidak menang. Wanxian Zong dan Tian Shen Gong, keduanya kalah. Apa mungkin Sheng Mugong? Itu tidak mungkin, kan? Sheng Mugong sama sekali tidak punya banyak orang. Sudahlah, jangan nebak terus. Bilang terus terang aja, pemenang terakhir pembantaian dewa adalah Si Fang Jiao dan Tian Ting. Si Fang Jiao, para botak itu, Tian Ting yang didirikan oleh pelayan Dao Zhu. Betul, Si Fang Jiao dan Tian Ting yang menang. Apalagi Si Fang Jiao, mereka bawa barang banyak. Si Fang Jiao itu terlalu tidak tahu malu. Dengan alasan, ada takdir, mereka ambil banyak barang berharga. Tapi, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Itu urusan para tokoh besar di atas. Kita ini pemain kecil, bisa hidup baik-baik saja. Sudah cukup, anak nakal. Kamu kecanduan akting ya. 12 dewa saja, kamu kalahkan seperti bandit kecil. Kalau kamu pemain kecil, aku ini apa? Wanxian Zong kita tidak menang, tidak apa. Tapi kalau Si Fang Jiao yang menang, itu keterlaluan. Aku harus laporkan ini pada guru. Tuan benar. Hal ini memang tidak terlalu berkaitan dengan kita. Tapi kekacauan akan datang. Sebaiknya kita siap-siap. Tuan Zhao, aku sudah siap dari dulu. Yang perlu siap adalah kalian. Aku mengerti. Ini kode dari Tuan Mu Chen. Dalam pembantaian dewa, Dayu dan Wanxian Zong kita yang paling kalah parah. Kitalah. Sekutu terbaik. Itu sebabnya Tuan Mu Chen bertindak melawan 12 dewa, menangkap yang terhormat Ranshu. Sepertinya, aku harus segera lapor guru. Tuan tenang. Yang perlu kami siapkan pasti akan kami siapkan. Pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Ding, selamat, wilayah Tuan berhasil meluas ke kota Yuge. Hadiah untuk Tuan, jurus tinju kesehatan level maksimal, dan 1 liontin kristal ungu keberuntungan. Mantap, sekarang ada orang, ada uang, senjata dan makanan ditimbun, menjadi seorang adipati itu gampang banget. Kerjasama yang menyenangkan. Jiwei.
Sebelumnya tidak ada kesempatan. Sekarang, di ruangan ini, hanya ada kau dan aku. Apa kau tidak punya sesuatu untuk kukatakan? Kakak Xuannu, apa yang kau ingin aku katakan? Jiwei. Sampai kapan kau pura-pura bodoh? Sebelumnya tidak ada kesempatan. Sekarang aku tanya kau, apa sebenarnya yang terjadi? Tugas yang diberikan Niang padamu, mengapa bisa menjadi seperti sekarang? Tugas? Katamu tugas? Semua hal buruk aku yang lakukan. Reputasi semua milik kalian. Aku tidak dapat keuntungan sama sekali, harus juga menanggung kesalahan kalian. Tugas sialan apa itu? Aku tidak mau. Kakak Xuannu, kenapa berkata begitu? Semua sesuai perintah Niang. Omong kosong. Niang jelas-jelas menyuruhmu menikahi Di Hao. Mengacaukan Dayu. Tapi kau menikahi Mu Chen dan lagi. Kolam anggur dan hutan daging ini, mengapa berubah menjadi warung sate di jalan? Kakak Xuannu, hal-hal yang kau katakan, aku sungguh tidak tahu. Mau membuatku mengkhianati suami? Jangan harap. Istriku. Kakak Xuannu, suamiku datang. Aku permisi dulu Jiwei. Sejauh yang aku tahu Mu Chen sepertinya sampai sekarang belum tahu identitas aslimu, kan? Bagaimana jika aku memberitahukan identitas aslimu padanya? Kakak Xuannu, lukamu sepertinya sampai sekarang belum pulih, kan? Mau apa kau? Mau apa aku? Kakak Xuannu, apa kau belum mengerti? Istriku kenapa ku panggil beberapa kali tidak menjawab? Suamiku, kamu datang tepat waktu, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Suamiku, Nona Sunu menyukaimu. Istriku jangan bercanda, hal seperti ini tidak boleh sembarangan. Dikatakan Nona Sunu, istriku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Tuan, Nona Sunu tidak bercanda. Aku benar-benar mengagumi Tuan. Ada apa ini? Bagaimana aku bisa mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti ini? Aku adalah Xuannu Dewi Perang pertama dari Istana Bunda Suci. Bagaimana mungkin aku menyatakan cinta pada manusia biasa, Kakak Xuannu? Terkena mantra cinta pada pandangan pertamaku. Dalam 3 hari ke depan, kamu akan jatuh cinta tak tertahankan pada suamiku. Setelah kamu menjadi milik suamiku, aku ingin lihat bagaimana caramu. Tidak. Ini benar-benar tidak bisa, Nona Sunu. Baru berapa lama kita kenal? Kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Meski waktu belum lama. Tapi di hati Sunu sudah penuh dengan bayangan Tuan. Apa Tuan tidak suka Sunu? Suamiku, Nona Sunu sudah sampai sejauh ini. Apa tega kamu melihat Nona Sunu begitu sedih dan hancur hati? Tapi ini agak terlalu cepat, kan? Suamiku, dulu saat kau menikahiku hanya setengah hari sudah selesai seluruh proses. Tapi, suamiku jangan tapi lagi. Adik Sunu, aku serahkan padamu. Jangan buat dia kecewa, ya? Nona Sunu, jangan dengar omongan istriku yang sembarangan. Tuan, apakah kau sama sekali tidak suka pada Sunu? Rubah terkutuk, pasti dialah dalangnya. Seandainya aku tidak terluka parah, kehilangan semua kekuatan sihir, bagaimana bisa dia menjebakku? Kakak Xiannu, jangan salahkan aku. Kekuatan mantra cinta pada pandangan pertama, tergantung perasaan hati orang yang terkena mantra. Jika benar-benar cinta pada pandangan pertama, maka mantra akan bekerja dengan kekuatan maksimal. Tuan, lihatlah diriku dengan baik. Aku tidak percaya matamu kosong. Tidak bisa. Nona Sunu, bukan mataku kosong. Tapi masalah seperti ini, kita harus mempertimbangkannya dengan matang, jangan gegabah. Nona Sunu, aku merusak giokmu, maaf. Aku akan menggantinya yang baru, beristirahatlah dengan baik. Lihat apa yang kau lakukan? Suamiku menolak Xiannu apakah karena aku? Suamiku sangat mencintaiku.
Wan Er sungguh beruntung bisa mendapatkan suami yang begitu kuat dan begitu perhatian pada istrinya, suami yang luar biasa. Untung tadi dia menolak. Kalau tidak, akibatnya benar-benar tidak terbayangkan. Namun di saat genting seperti itu, Mu Chen ternyata bisa tetap tenang. Aku tidak percaya matamu kosong. Xianu, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Jangan lupakan tugas dari Shengmu. Giok ini. Tunggu. Ini. Kristal ungu Hongmeng. Tidak salah, inilah kristal ungu Hongmeng. Untuk mencapai tingkat sage, peninggalan suci surgawi yang tak tergantikan. Nona Sunu, maaf sudah merusak giokmu, aku akan menggantinya dengan yang baru, kristal ungu Hongmeng. Sudah lama punah. Berapa banyak kultivator puncak yang hebat? Para kultivator mencarinya dengan susah payah. Selama ratusan ribu tahun, tidak menemukan jejak sedikit pun. Mu Chen, dia ternyata dengan begitu saja dengan mudah memberikannya padaku. Apakah dia sudah lama tahu segalanya tentang diriku? Itu sebabnya dia melakukan ini. Ini untuk menyuapku. Tapi aku adalah anggota Istana Bunda Suci. Bagaimana bisa aku seperti Su Wan Er, rubah berekor 9 itu, mengkhianati Ibu Suci? Tapi dengan kristal ungu Hongmeng ini, cedera saya tidak hanya bisa pulih sepenuhnya, bahkan mungkin bisa memanfaatkannya untuk menerobos ke tingkat sage. Ibu Suci, maaf, bukan aku tidak setia, tapi Mu Chen memberiku terlalu banyak. Sialan Mu Chen. Tidak hanya menyuruhku menarik kereta, tapi juga menyuruhku meniru ayam jalan, mencari serangga untuk dimakan kemana-mana. Dewa Agung, kenapa kau belum juga datang menyelamatkanku? Apa? Kristal ungu Hongmeng. Xuan Nu itu, dari mana dia mendapatkan kristal ungu Hongmeng? Aku tahu. Pasti Mu Chen, anak itu, untuk merayu Xuan Nu, sampai-sampai kristal ungu Hongmeng pun rela memberikannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Sage pun menginginkannya dengan iri. Aku, Yang Mulia Ranshu, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator level hebat, orang nomor 2 di Istana Dewa Langit. Jika aku bergabung, kristal ungu Hongmeng ini, apakah aku akan mendapat bagian? Kekacauan pembantaian. Jalan sulit ditemukan. Kemana sebenarnya Sekte Wanxian harus melangkah? Murid memberi hormat kepada guru. Tianming, kau sudah kembali. Bagaimana perjalanan ke Yuge? Apakah benar putra Dihao seseistimewa yang dikabarkan? Guru, putra Dihao pasti bukan orang biasa. Dia bahkan secara sukarela memberitahuku pemenang akhir dari pembantaian dewa adalah Sekte Barat dan Istana Surga. Dan juga mengungkapkan keinginan untuk bekerja sama dengan Sekte Wanxian kita. Oh, menarik. Pemenang akhir pembantaian dewa ternyata adalah Sekte Barat. Saudara senior, kau bersusah payah menargetkan Sekte Wanxian kita. Tapi tidak menyangka bahwa yang terakhir pemenang besarnya adalah Sekte Barat. Guru, lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah Mu Chen ingin kita bersiap lebih awal? Ayo, pergi ke Yuge. Aku ingin melihat anak ini apa sebenarnya maksudnya. Guru? Kalian ini. Di mana Yang Mulia Ranshu? Kenapa dia tidak kembali bersama kalian? Di mana lonceng kekacauan? Maafkan aku, Guru. Orang di balik rubah iblis itu adalah Mu Chen, putra Kaisar Dihao dari Yu. Yang Mulia Ranshu ditawan oleh Mu Chen dijadikan kuda penarik kereta. Kami awalnya ingin menggunakan formasi 12 pembantaian untuk menyelamatkan Yang Mulia Ranshu, tetapi tanpa sengaja melukai Dewi Xuan, kami juga terluka parah oleh Mu Chen. Mohon Guru membela kami. Maksud kalian, kali ini kalian babak belur, formasi 12 pembantaian hancur, Ranzu ditangkap jadi kuda, dan juga menyinggung Istana Bunda Suci? Murid tidak berguna. Mohon Guru menghukum. Kalian memang tidak berguna. Bahkan urusan kecil ini tidak bisa kalian selesaikan. Apakah harus aku sendiri yang turun tangan? Yang Mulia Nanji, kau bawa Panji dewaku. Pergi selamatkan Yang Mulia Ranshu. Sedangkan lonceng kekacauan dan Mu Chen bertindak sesuai situasi. Patuh pada perintah Dewa Agung. Yang Mulia Nanji adalah orang yang menangani urusan istana dewa kita paling dapat diandalkan.
Kali ini pasti tidak akan membuatku, istana dewa kita, dipermalukan kan? Amitabha. Malapetaka pembantaian para dewa telah tiba. Di dalam wilayah Dayu akan ada banyak manusia biasa yang menderita. Amitabha sang Buddha penuh welas asih. Jin Chanzi, kamu bawa 18 arhat turun gunung pergi ke Dayu, menyebarkan ajaran Buddha. Menyelamatkan semua makhluk. Aku patuh pada perintah. Pergi Xiao Hong, cepat ambil kembali. Xiao Hong, pintar sekali. Mu Chen yang menyebalkan. Kalau bukan karena kristal ungu Hongmeng aku ini, bukan anjing yang bisa kau suruh. Siapa sangka seorang yang berlevel maha kuasa yaitu Yang Mulia Ranshu sungguh-sungguh dilatih seperti anjing oleh suamiku Tuan Mu Chen. Tuan Mu Chen, Guru Zhao, kamu datang ke sini? Tuan Mu Chen, bukankah terakhir kamu bilang mau bekerja sama dengan kami? Jadi kali ini, aku bawa yang paling. Berpengaruh ke sini, Yang Mulia Wan Xianxun. Ternyata Yang Mulia Wan Xianxun, Yang Mulia Wan Xianxun sendiri datang menemui suamiku. Aku Wan memberi hormat kepada tuanmu, Yang Mulia Wan Xianxun. Mu Chen ini. Sampai-sampai mengundang Yang Mulia Wan Xianxun. Yang mulia, kenapa kamu belum bergerak? Dia itu Mu Chen, orang yang bisa meramal malapetaka para dewa di mataku. Ternyata bisa bertingkah seperti manusia biasa. Sungguh luar biasa. Yang paling berpengaruh. Kamu adalah pemimpin mereka. Pemimpin. Ah, Lao Zhao, kita semua kan sudah kenal, jangan bersembunyi-sembunyi begitu. Kalian kan preman? Preman. Astaga, lupa ini ribuan tahun yang lalu, zaman Dayu. Mungkin saat ini belum ada preman. Belum ada istilah bos preman. Maksud dari preman itu adalah Lao Zhao. Kalian semua, apakah berasal dari berbagai penjuru? Kenapa lihat saya? Apa yang ditanyakan tuanmu? Kamu jawab saja. Jangan sembunyi. Ya, Murid Sekte Wanxian bukan hanya dari berbagai penjuru. Guru hanya melihat takdir dalam menerima murid. Dari utara ke selatan, di mana-mana ada murid guru. jadi kalian semua apakah memiliki satu bos bersama? Bisa dibilang? Ya, bisa dibilang begitu. Pasti di antara kalian juga ada banyak orang yang memiliki julukan menakutkan. Ya, ada, mungkin. Ini yang disebut preman, dan dia adalah bos kalian. Perkataan tuanmu cukup menarik. Kalau begitu, saya untuk sementara bisa dianggap bos. Lihat, Aku benar, kan, Bos Wan? Karena kamu datang sendiri, aku tidak akan banyak bicara. Berapa banyak orang di bawahmu? Anak ini, Mu Chen, ingin mengetahui. kekuatan Sekte Wanxian kita. Langsung ke intinya. Berani? 100 orang? Agak sedikit ya? Ini meremehkan Sekte Wanxian, orang yang ikut pertempuran besar. Para dewa, terlalu sedikit meskipun ini adalah bencana. Tapi jika bisa selamat juga merupakan kesempatan. 100 orang memang terlalu sedikit. Tuanmu, Anda salah paham. Aku bilang 1000 orang. 1000 dewa. Guru, apakah Anda berniat mengerahkan pasukan elit Wan Xianzong untuk ikut serta dalam malapetaka Tianshan kali ini? Bos Wan, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan, ketulusanmu tidak seberapa. 1000 orang masih kurang. Selera yang besar. Tuanmu 1000 orang. sudah cukup banyak. 1000 orang. Meskipun tidak sedikit, tetapi juga tidak banyak. Tapi, Bos Wan, kamu harus berpikir matang. Jika misi ini berhasil, setelah itu kita tidak perlu khawatir lagi. Lagi pula, soal pemberontakan ini, kalau mau melakukannya, lakukan yang besar. Apa gunanya main-main? Pemberontakan Mu Chen tidak salah juga. Malapetaka Tianshan adalah kesulitan dari Tiandao. Sekarang untuk mengubah akhir dari malapetaka Tianshan, tidak diragukan lagi adalah pemberontakan. Pemberontakan melawan Tiandao. Bos Wan, aku beri kamu satu kalimat. Tidak tahu hasil disebut petualangan, tahu hasil disebut investasi. Sekaranglah saatnya kita all-in dan meningkatkan investasi. Tidak tahu hasil disebut petualangan, tahu hasil disebut investasi. Apakah itu berarti Mu Chen ini tidak hanya tahu akhir dari malapetaka Tianshan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah hasil ini? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu percaya diri? Tuanmu, aku total kira-kira lebih dari 10.000 orang, semuanya bisa ikut serta. Lebih dari 10.000 dewa. Itu adalah jumlah total dewa dari Wan Xianzong. Sepertinya guru benar-benar bersiap untuk bersekutu dengan Dayu. Lebih dari 10.000 orang? Aman. Sekarang aku benar-benar tidak kekurangan apapun. Tinggal menunggu Dayu runtuh, aku akan bergabung dengan Daxia, dan menjadi pangeran bawahan.
Benar sekali. Bos Wan, tenang sajalah. Ikut aku, pasti tidak salah. Istriku, cepat siapkan makanan dan minuman. Aku ingin bersama Bos Wan minum beberapa gelas. Wan Lauda, ayo. Untuk kerjasama kita yang menyenangkan, bersulang. Anggur ini ternyata mengandung energi murni yang kuat, dapat meningkatkan kultivasi. Dari segi kualitas, bahkan tidak kalah dengan pil 9 putaran kakak senior. Anggur yang enak. Hahaha. Wan Lauda. Apa yang kita lakukan sekarang semuanya adalah hal yang mempertaruhkan nyawa ibarat menggantungkan kepala di ikat pinggang. Mungkin kita perlu mencari cara, lihat, kita mempererat hubungan. Wan Lauda ini bukan orang biasa. Jika bisa bersaudara dengannya itu yang terbaik. Mu Chen sedang mengingatkanku. Dayu dan Sekte Wan Xian. Hubungan saat ini belum terlalu erat, perlu dipererat. Murid biasa tidak cukup untuk menunjukkan ketulusanku. Kalau begitu, maka aku, Wan Xianzun, akan mengangkat Suan Er sebagai putri angkat. Ini bisa dianggap sangat serius. Tuanmu, kata-katamu sangat tepat. Kalau begitu, maka... Merasakannya. Wan Lauda merasakannya. Inilah yang disebut keharmonisan antar pria. Tuanmu, aku ingin mengakui istrimu sebagai putri angkat. Wan Lauda, kita bersaudara saja. Wan Lauda, aku menganggapmu saudara. Kau malah ingin menjadi ayah angkatku. Kau ingin bersaudara denganku? Tidak boleh, paling tidak biar kau menjadi kakak. Bersaudara? Suamiku akan bersaudara dengan Wan Xianzun? Ya ampun, bukankah aku menjadi saudara ipar Wan Xianzun, saudara ipar seorang santo? Di antara tiga, yang mulia, aku selalu yang ketiga. Sekarang, ada kesempatan menjadi kakak. Sepertinya tidak buruk. Ini, bukannya tidak boleh. Ya sudah, kan, kakak? Kedepannya harus sering jaga adikmu. Adikmu, kita saling membantu. Tunggu. Hubungan ini kok campur aduk begini? Guruku dan tuanmu bersaudara. Tuanmu adalah putra di Hao muridku, Suan Taishi adalah ayah angkat di Hao. Bukankah aku kakek dari guruku? Nanjie itulah tempat rubah siluman berada. Yang mulia Ranshu, itu karena dikembalikan ke bentuk aslinya oleh Mu Chen. Benar saja Ranshu. Tidak menyangka jatuh ke nasib seperti ini. Nanjie. Lonceng kaos masih di tangan rubah siluman itu. Apakah kita perlu menyelinap saat dia lengah, mengambil kembali lonceng keos terlebih dahulu? Jangan. Perintah dewa adalah untuk menyelamatkan terlebih dahulu yang mulia Ranshu. Adapun masalah rubah siluman dan lonceng kaos. Setelah menyelamatkan yang mulia Ranshu, kita bicarakan nanti. Pandanganmu bagus, Nanjie. Aku bertindak selalu hati-hati. Siapa? Yang mulia Ranshu. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Guang Chengzi yang mulia Nanji. Kalian bagaimana bisa datang? Yang mulia Ranshu, bukankah kau yang menyuruh kami melaporkan kepada dewa untuk segera datang menyelamatkanmu? Waktu sempit, cepat ikut kami. Sial. Jika sebelumnya aku pasti tanpa bicara lagi ikut kalian pergi. Tapi sekarang, di tempat si Mu Chen itu, ada kristal, ungu, Hongmeng. Meskipun teknik surgawi bagus, tapi pasti tidak bisa memberiku kesempatan menjadi suci. Yang mulia, Ranshu, aku akan melepaskan belenggu rantai ini untukmu. Dengan kekuatan selevel maha kuasa, ternyata tidak bisa membuka kalung ini. Apakah kalung ini juga sebuah artefak kelas atas? Yang mulia Nanji, jangan buang tenaga. Kalian lebih baik cepat pergi. Yang mulia Ranshu, tenang saja. Dewa memberiku panji surgawi, pasti bisa menyelamatkanmu dengan lancar. Suamiku, cepat ke sini. Ada yang mencuri burungmu. Tunggu. Kakak senior Antartika, dia adalah rubah, siluman, yang tergantung di lehernya adalah lonceng kaos. Lonceng kaos. 12 dewa. Para pengganggu yang tidak pernah bosan ini. Kenapa mereka datang lagi? Siapa kalian? Berani mencuri burungku? Bagus. Kalian para bandit gunung lagi. Kalian mengejarku sampai ke kota Yuge, ya?
Bandit gunung. Kamu adalah pemimpin dari bandit gunung kecil ini? Pemimpinnya, kan? Lihat wajahmu yang licik itu. Jelas-jelas bukan orang baik. Aku licik. Aku bukan orang baik. Kamu bilang lagi? Licik, tidak seperti orang baik, sudah tua begini. Masih melakukan hal-hal kecil seperti mencuri ayam dan anjing, tidak malu? Kakak senior tenang-tenang, ya. Tenang. Tenang apanya? Panji Dewa. Itu Panji Dewa milik kakak senior kedua. Yang Mulia Antarktika dan juga 12 dewa. Apa yang mereka lakukan di sini? Guru, Apakah kita harus turun tangan? Jangan terburu-buru. Lihat dulu adikkumu ini. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi saudara angkatku? mencuri sambil bawa kain kotor? Mau apa? Mau bungkus sisa makanan? Hah? Keterlaluan. Aku lawan kamu. Maling ayam berani pukul orang? Biar kamu rasakan, jurusan tinju militer level maksimalku. Tian Shenfan, ini senjata terkuat dari Shenzhou. Memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi kekuatan serangan seorang santo. Aku tidak percaya kau bisa menahan Tian Shenfan. Mu Chen ini lengah. Jika dia menggunakan Hundun Zong, masih ada kemungkinan menahan Tian Shenfan. Dengan tangan kosong, bahkan seorang santo pun tidak mungkin tanpa cedera sedikit pun menangkap Tian Shenfan. Kamu sungguh-sungguh menangkapnya dengan tangan kosong? Ini mustahil. Kamu apa? Jangan kira karena kau tua aku tidak berani memukulmu. Rasakan tinju. Tian Shenfanku. Ini guru, itu Tian Shenfan. Tuan Mu Chen dia benar-benar melawan Tian Shenfan dengan tangan kosong. Mungkinkah ini Tian Shenfan palsu? Asli, masih ada aura Shenzhun di atasnya. Pasti tidak salah. Guru, Tuan Mu Chen bisa dengan tangan kosong menangkap Tian Shenfan. Lalu guru? Murid durhaka, apa yang kau pikirkan? Itu Tian Shenfan. Meskipun gurumu tidak takut pada Tian Shenfan, juga tidak bisa menangkap dengan tangan kosong. Tidak menyangka, sistem memberi level max. Jurusan bela diri militer ini ternyata sangat kuat. Satu pukulan langsung menjatuhkan bandit kecil. Sepertinya waktuku tampil telah tiba. Kalian semua maju bersama. Aku ingin melawan 10. Kakak senior, Sekarang bagaimana? bisakah kita? Tidak bisa. Terimalah nasib kalian. Hahaha. Sudah kubilang, suruh kalian cepat pergi, kenapa tidak dengar? Xiao Hong pintar kain usang ini untuk alas sarangmu apa? Mu Chen akan memberikan Tian Shenfan padaku. Ini adalah harta karun yang tidak kalah dengan Hundun Zong, diberikan begitu saja padaku. Inilah akibat menjadi pencuri. Bajingan murid-murid Sekte Barat yang menjengkelkan ini, beberapa hari ini di kota Yuge menyebarkan Buddha secara besar-besaran. Bahkan membangun sebuah kuil Jingwang, memaksa banyak rakyat menjadi biksu, membuat seluruh kota Yuge penuh keluhan. Baginda, Di balik kuil Jingwang adalah Sekte Barat. Sekarang bencana pembantaian akan tiba. dayu kita. Tidak baik menyinggung Sekte Barat lagi. Apakah kita membiarkan para biksu ini menyebarkan Buddha secara besar-besaran? Jika terus begini, nasib negara Dayu akan terpengaruh Baginda. Aku punya satu rencana, bisa memecahkan situasi ini. Kau juga punya rencana. Baginda, ini kan mudah, ingin menyelesaikan kuil Jingwang. Para biksu botak itu langsung tanya pada pangeran saja. Pangeran pintar dan banyak akal. Pasti punya cara, bisa menyelesaikan masalah ini. Pergi.
Suamiku, kamu mau bagaimana menangani para pencuri burung itu? Aku belum memikirkannya. Para pencuri burung ini tidak pernah jera. Begitu saja selesai, pasti akan cari masalah lagi nanti. Tidak mungkin dibunuh semua, kan? Bunuh. Yang Mulia Antartika dan 12 dewa adalah anggota inti Istana Dewa. Kalau ini semua dibunuh, maka Istana Dewa tidak akan punya orang. Nak, ayah datang. Ayah, kamu datang tepat waktu, ada satu hal. Aku ingin minta tolong. Nah, katakanlah, selama ayah bisa melakukannya, apapun akan ayah lakukan untukmu. Pak Tua, kamu dengan pejabat kota Yuge akrab tidak? Bagaimana hubungannya? Kenapa anak durhaka ini tiba-tiba bertanya begitu? Apa dia sudah mengetahui identitasku? Sudah tidak pura-pura lagi? Mau berterus terang denganku? Lumayan. Cukup akrab, syukurlah. Tadi malam aku menangkap beberapa pencuri burung, sedang bingung bagaimana menanganinya. Pak Tua, karena kamu akrab dengan pejabat, maka aku akan menyerahkan pencuri burung ini padamu, biarkan mereka merasakan kekerasan hukum Dayu. Aku kira identitasku sudah terbongkar. Ternyata hanya beberapa pencuri burung. Tidak masalah. Serahkan pada ayahku. Nak, ini yang kamu sebut pencuri burung? Benar Pak Tua. Para pencuri burung ini aku serahkan padamu. Bagaimana menanganinya? Kamu pasti paham, kan? Pencuri burung, kamu menyebut Yang Mulia Antartika dan 12 dewa sebagai pencuri burung. Dan menyuruhku menanganinya. Bagaimana aku menanganinya? Pertama Yang Mulia Rancu, sekarang 12 dewa dan Yang Mulia Antartika. Kenapa kamu tidak menangkap juga Yang Mulia Tianshan? Pak Tua, kenapa kamu masih diam? Cepat bawa mereka pergi. Aku akan urus hal lain dulu. Tunggu. Aku sepertinya mengerti. Aku sudah sepenuhnya mengerti. Anak durhaka ini sudah menduga aku akan datang. Makanya dia menangkap 12 dewa dan Yang Mulia Antartika. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan mereka. Untuk melawan sekte barat. Para biksu botak itu. Tuan Muda sangat berbakat. Bahkan cara seperti ini pun terpikirkan. Anak durhaka ini, meskipun di permukaan tidak mengaku, tapi aku bisa merasakan. Demi Dayu, dia telah berkorban banyak, dan juga telah memberikan banyak. Nak, tenang saja. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Amitabha, dupa yang begitu ramai. Jauh lebih kuat. Dibandingkan di tanah barat, pantang Buddha menyuruh kita turun gunung menyelamatkan makhluk. Adik, hati-hati bicara. Kita turun gunung karena bencana pembunuhan akan tiba. Buddha Maha Pengasih, tak tega melihat manusia menderita. Amitabha, Buddha Maha Pengasih. Saudara Nanji, ini ajaran dari dua orang suci dari Sekte Barat. Jika kita benar-benar menghancurkan kuil emas, kita akan memusuhi Sekte Barat. Kau pikir aku mau turun tangan? Tapi Tian Shen Pan masih ada di tangan Mu Chen. Jika kita tidak merebut kuil emas, mereka pasti tidak akan mengembalikan Tian Shen Pan. Apa kau mau kembali dan memberitahu Shenzun bahwa kita gagal lagi dan bahkan kehilangan Tian Shen Pan? Tian Shen Pan adalah senjata paling berharga milik Shenzun. Jika Shenzun tahu kita kehilangan Tian Shen Pan, akibatnya Kita harus lakukan. Tapi, kita tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Siapa pengecut itu? Berani menyerang kuil emas? Kerahkan semua kekuatan, hancurkan kuil emas. Segera mundur. Bajingan, berani menyerang kuil emas? Para saudara, lindungi kuil. Formasi 18 Arhat. Berani menyerang kuil emas? Hari ini kalian tidak akan pergi? Aduh, ini formasi Arhat dari Sekte Barat. Kita terjebak, kalau begitu hancurkan total kuil emas. Bajingan, kalian siapa? Raja, pertarungan dimulai. mulai bertarung. Pertarungan ini selesai,
kuil emas pasti hancur. Nanji Zunze, 12 dewa, dan Jin Chanzi serta yang lain kemungkinan besar akan terluka parah. Ini semua berkat Tuan Muda. Kekuatan luar biasa tapi tetap rendah hati. Tidak menjadi pion. Berwawasan luas, tapi bisa menunggu saat yang tepat mengambil keuntungan dari konflik. Hahaha. Anakku, Mu Chen, berbakat menjadi raja manusia.